Kasus penembakan WNA di Badung, Bali kembali mengungkap fakta-fakta baru usai pihak kepolisian melakukan penyelidikan lanjutan. Sebelumnya diketahui ada 2 tersangka namun ternyata usai menjalani pemeriksaan, dibuka fakta bahwa ada 3 pelaku dalam kasus penembakan ini. Dari hasil pemeriksaan awal masing-masing pelaku inisial DJF, 27, MC, 22, dan PMT, 27, yang memiliki peran berbeda saat kejadian penembakan yang mengakibatkan korban meninggal ZR dari Australia. DFJ berperan sebagai penyedia sarana yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan pembunuhan yaitu dengan menyediakan martil atau hammer digunakan untuk membuka pintu villa dan menyediakan kendaraan yang digunakan para eksekutor, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Juhandani Raharjo Puro, Rabu 18 Juni 2025. Ia menambahkan selain terjerat dalam perbuatan tersebut, yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penggelapan 1 unit mobil Suzuki XL7. Kemudian inisial MC dan PMT keduanya berperan sebagai membantu dalam melakukan penggelapan 1 unit mobil Suzuki XL7. Keduanya dapat kami tangkap di Bandara Ngurah Rai setelah dipulangkan dari Phnom Penh atas kerjasama yang luar biasa antara Divub Interpolri, NCB Interpol, Ditjen Imigrasi, beberapa kepolisian di Asia Tenggara, ungkap Brigjen Raharjo. Lebih lanjut Dirtipidum menyampaikan saat ini tim penyidik bekerja sama dengan Puslap 4 Polri, kedokteran forensik dan para ahli untuk melakukan pengolahan barang bukti yang telah kami temukan baik di TKP yaitu berupa selongsong peluru, proyektil, darah, martil, penutup wajah, kendaraan bermotor, maupun petunjuk lainnya seperti rekaman CCTV, riwayat perjalanan, dan lain sebagainya. Tentunya pembuktian secara saintifik kami kedepankan dalam pengungkapan kasus ini, sehingga dapat kami pertanggungjawabkan baik secara formil maupun material penyidikan, paparnya. Menurutnya tidak ada kejahatan yang sempurna. Tugas kami untuk mengungkap dan menemukan ketidaksempurnaan itu. Selain itu, Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, SH, SIK, MC menjelaskan ketiga pelaku sudah diamankan dan kini sudah di Bali dan ketiga pelaku dijerat dengan sejumlah pasal berat. Mereka dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 KUHP, serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata api ilegal, katanya seraya. Menambahkan bahwa, pasal 340 KUHP sendiri mengancam pelaku pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Didampingi Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro dan Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara, Jenderal Bintang 2 di Punda ini menjelaskan sampai saat ini masih dilakukan pengembangan dan pemeriksaan. Bahkan ketiga pelaku baru kemarin tiba di Bali. Kita sudah pastikan ketiganya ini adalah pelakunya. Jadi inisial pelaku adalah D, T dan C yang merupakan WNA asal Australia, ucapnya. Diakui, pelaku dengan inisial D diamankan di Bandara Soekarno-Hatta yang saat itu hendak berangkat menuju ke luar negeri. Pelaku saat dikabarkan sempat ingin kabur namun akhirnya berhasil diamankan. Pengamanan pelaku D ini berkat kerjasama antara Polda Bali, Bareskrim, Imigrasi dan Polda Metro Jaya, ucapnya. Usai diamankan, pelaku D pun diterbangkan ke Bali dan tiba pukul 19.00 WITA, di Bandara Ngurah Rai, Bali. Sementara 2 pelaku lainnya, dengan inisial C dan T diamankan di luar negeri. Untuk 2 pelaku lainnya diamankan di luar negeri. Ini berkat kerjasama dengan Bareskrim dan Interpol di wilayah Asia Tenggara, bebernya. 2 pelaku itu pun tidak bersamaan tiba di Bali. Pelaku C diketahui tiba di Bali pada pukul 21.05 WITA, dan pelaku dengan inisial T tiba pada pukul 23.58 WITA. Namun dari informasi, 2 pelaku itu diterbangkan dari Singapura dengan pesawat yang berbeda. Pelaku C menggunakan pesawat Singapore Airlines SQ946 dan pelaku T menggunakan pesawat Singapore Airlines SQ948. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.